Assalamualaikum, hai semuanya. Akhirnya setelah sekian lama channel ini vakum, sekarang balik lagi. Thank you buat yang udah nungguin, dan buat yang baru mampir, selamat datang. Di video kali ini, gue nggak main-main, langsung gas touring ke salah satu lokasi film horor paling fenomenal di Indonesia, yaitu Rumah Pengabdi Setan. Ya, perjalanan gue mulai dari rumah, kurang lebih 1,5 jam perjalanan naik motor dari Bandung ke Pangalengan. Tempatnya gampang banget guys, dicari di Google aja, karena di Google Maps sudah ada nama lokasinya. Ya, tiket masuk cuma 10.000 per orang, parkir motor 5.000. Pas sampai kita langsung disuguhi rumah tua yang mirip banget kayak di film, tapi ternyata itu bukan rumahnya guys. Kita harus masuk lebih dalam lagi. Ya, setelah parkirin motor, terus jalan kaki masuk ke area utama. Di depan gerbang, kita langsung disambut sama patung ibu yang ikonik banget dari filmnya. Serem tapi keren sih, walau itu cuma patung, tetap aja bikin bulu kuduk naik. Tiket kita diperiksa lagi oleh petugas sebelum masuk ke area rumah yang sebenarnya. Dan dari sini suasananya mulai berubah, lebih sunyi, lebih dingin, dan ya lebih mencekam teman-teman. Di area ini banyak banget hantu-hantu buatan yang ditempatkan di berbagai sudut, bikin suasana makin terasa angker, apalagi pas jalan sendirian. Ih, serem. Ada juga area yang diset jadi pemakaman. Katanya ini gambaran adegan saat ibunya dimakamkan di film. Mirip banget, lengkap sama batu nisan dan ornamen khas filmnya. Sekelilingnya juga banyak penampakan hantu buatan yang berdiri ngumpet di balik pohon. Ngeri-ngeri lucu sih, tapi bikin pengalaman jadi makin seru.
Setelah jalan kaki ke dalam, akhirnya kita sampai juga di rumahnya. Dan lihat deh, jelas banget ini rumah yang dipakai buat syuting film horor yang fenomenal itu. Pas nyampe, kita langsung disambut sama Mbak Kunti yang nongkrong di atas pohon. Hehehe, tenang aja ya, itu cuma patung kok, bukan yang beneran. Tapi tetap aja, suasananya udah mulai berasa merinding dari sini. Oke, kita lanjut explore bagian dalam rumahnya. Ada apa aja ya di dalam? Yuk, kita lihat bareng-bareng. Begitu masuk, kita langsung disambut sama foto sosok ibu yang sumpah bikin merinding. Tatapannya tuh kayak ngikutin kita dari mana aja. Dan karena ini hari Minggu, jadi lumayan ramai juga pengunjungnya guys. Kita lanjut ke ruangan pertama guys. Ini adalah ruang kamar yang dulu dipakai buat syuting adegan adiknya Rini dan Tony. Aduh, gue lupa nama karakternya. Siapa yang sering manggil Oni-Oni itu loh. Kalau kalian ingat, tolong tulis di kolom komentar ya. Buset, di lorong ini ada foto ibu lagi dong. Bikin kaget aja. Padahal cuma foto doang, tapi auranya tuh beda banget guys. Dan ini dia kamar adiknya Tony. Kalau nggak salah, di filmnya tuh ada adegan si anak kecil ngeliat penampakan sosok hantu nenek-nenek malam-malam. Kalau gue salah, koreksi aja ya. Tapi yang jelas, tempat ini vibes-nya tuh bener-bener merinding. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Nah, kali ini kita masuk ke ruangan yang isinya banyak banget foto-foto vintage. Kalau dilihat-lihat, mungkin di film ruangan ini tuh digambarkan sebagai kamar neneknya yang duduk di kursi roda itu loh. Feel-nya dapat banget. Dari lampunya sampai barang-barang antiknya. Di sini juga ada beberapa foto tokoh-tokoh zaman dulu. Gue bahkan lihat ada foto Bosca juga. Iya, Bosca yang dari observatorium itu. Mungkin beliau punya kaitan sejarah dengan rumah ini, atau minimal pernah tinggal atau terlibat dalam prosesnya. Oke, next kita lanjut ke area yang gak kalah creepy, yaitu kamar mandi, atau lebih tepatnya sumurnya. Kalau kalian ingat, di film Mengabdi Setan tuh ada adegan neneknya meninggal karena tenggelam di dalam sumur ini. Dan sekarang kita benar-benar ada di tempat aslinya. Pas sampai di sini, auranya benar-benar beda. Agak lembab, gelap, dan bikin bulu kuduk naik sendiri. Gak lama, ada bapak-bapak yang nyamperin dan mulai cerita tentang sejarah tempat ini. Tapi pas lagi syuting di sini yang paling seru kata orang tua ada parkirnya di sini. Nah ini kalau sumur aslinya kan sebelah sini. Nah pada aslinya ini kan 13 meter kedalamannya. Nah orang film bikin aja buat ketua syuting film, ini 3 meter juga atasnya mau gitu. Jadi kan banyak anak kecil takut jatuh ya. Nah, awalnya di sini kan kumpul semua mandi, kamar mandi, kita udah dirap semua. Udah bikin aja orang film. Kebetulan ini kan udah usianya udah 202 tahun. Ini 1823 dibangun sama orang Belanda. Jadi setelah mereka itu diserah terimakan ke pemerintah. Jadi sekarang ini adalah di pemerintah. Nah pemerintah itu ke BUMN itu ke PTPN Nusantara 13 perkebunan teh. Kalau di rumah kina kopi dan teh. Dulu dikuasai sama Tuan Bosca. Di situ aras merahnya situ ada semuanya. Bosca juga dari sini kan dekat. Ya, dari sini paling 15 menitan aja. 15 menitan. Nah, ini kalau dinding ini dirop sama lama, dibangkit istri, nah Tuan Bosca. Di sini tempatkan anak buahnya dari sini. Ini foto-foto dulu, kemudian teh, pengadilan kulit kina, itu kina diambil kulitnya untuk dari bahan obat malaria. Cuma kebetulan ke syuting, jadi rame, jadi banyak pengunjung yang ingin tahu lokasi syuting, ini pagi wisata. Wow, itu. Ini juga wastafel yang masih asli kayak gini. Kalau sekarang kan pakai stainless. Iya. Kalau di rumah ya kayak gini lah. Ini mau foto dulu di sini, di situ.
bicaraannya sebelah situ. Semua bos kan. Yang jatuh di sini sambil kamera yang nggak dilihat. Pegangan aja. Iya, itu biasanya suka jatuh, Pak. Suka jatuh, ya. Oh, kan. Nah, si ibu tuh manggil tuh. Loncengnya bunyi. Oh, nah tuh mau mana ya? Enggak. Oh, tuh ya. Nah, ini pas si ibunya. Enggak boleh turun. Mama masih di sini sama papa. Tuh, nah, foto sama si ibunya. Dan benar aja, ibunya ada dong, lengkap dengan ranjangnya, bantalnya, dan tentu aja lonceng ikoniknya. Suasananya kayak beneran lagi syuting film. Hantu nggak akan bisa diajak ngobrol waktu itu. Area ini jadi salah satu spot favorit buat foto-foto. Banyak yang pose di samping ranjang ibu, di dekat lonceng, di kursi, atau berdiri bareng pocong dan properti horor lainnya. Bukan muhrim. Dan jangan lupa ya, setelah selesai foto-foto, berbagi rezeki seikhlasnya aja. Nggak perlu dipatok kok, tapi lumayan lah buat ibu dan pocongnya buat beli makan. Oke guys, sekarang waktunya kita foto dulu bentar. Sekalian ngerasain duduk di ranjang yang legendaris ini. Rasanya sih biasa aja, tapi di kepala kayak ada backsound serem, filmnya muter sendiri. Oke, kita lanjut ke ruangan lainnya. Thank you Ibu dan Mr. Pocong udah nemenin foto-foto kita. Sehat-sehat selalu ya kalian semua. Jangan ngagetin orang yang lewat malam-malam. Oke, sekarang kita lanjut ke kamar Oni. Buset, ada pocong lagi dong di sini. Bener-bener hobi banget ngagetin ya. Di ruangan ini juga ada satu ikon yang cukup mencolok. Kalau dilihat dari penampilannya, kayaknya sih ini karakter Mbah Dukun ya. Ada meja, dupa, dan perlengkapan ritual segala. Tapi setahu gue, film Pengabdi Setan tuh nggak ada karakter Mbah Dukun ya. Mungkin ini tambahan biar suasananya makin mistis aja. Pemandangan dari kamar Oni ini jujur bikin betah. Terhampar jelas perkebunan teh yang luas banget, hijau, adem, dan tenang. Tapi jangan lupa ya, di kamar ini juga ada adegan yang cukup bikin merinding. Di filmnya, Oni diganggu sama ibu yang terus-menerus membunyikan lonceng. Bayangin aja, lagi sendirian di kamar, terus ada suara cling, 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 non-stop. Oke, explore lantai 2 udah cukup ya. Sekarang kita lanjut ke kamarnya Rini. Gue jujur agak lupa, di film tuh ada kejadian apa ya di kamar ini. Kayaknya sih ada momen penting juga, tapi gue nggak yakin. Kalau kalian masih ingat, coba bantu tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa sekalian jadi throwback bareng. Di ruangan ini ternyata banyak banget dipajang karya seni dari seorang maestro bernama Cipung SDA. Tenang, ini bukan cipungnya Arapi Ahmad ya, beda Cipung. Beliau ini adalah seorang pelukis yang dikenal sebagai satu-satunya pelukis raja-raja di Indonesia. Gokil banget sih, karena gaya lukisannya tuh punya filosofi dan nuansa spiritual yang dalam banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke ruangan tengah, dan di sini juga jadi salah satu spot foto favorit para pengunjung. Backgroundnya nggak main-main, langsung foto besar, ibu yang, ya ampun, tatapannya masih aja bikin merinding walau cuma foto. Biasanya orang pada pose di sini karena lightingnya bagus dan tempatnya cukup luas. Tapi tetap ya, aura seremnya dapat banget. Oke, karena semua ruangan udah kita explore satu persatu, sekarang kita lihat tampilan luar rumahnya. Dari luar, rumah ini benar-benar kelihatan heritage banget. Bangunannya tua, banyak detail arsitektur zaman dulu yang masih dipertahankan. Pengalaman hari ini sih benar-benar lengkap. Horornya dapet, vibes filmnya dapet, dan serunya juga dapet banget.
Buat kalian yang berencana ke sini dan takut lapar atau haus, tenang aja. Di sekitar lokasi ini banyak warung-warung kecil yang siap ngilangin rasa haus dan lapar kalian. Oh ya, di sini juga tersedia musola dan toilet, jadi cukup lengkap fasilitasnya. Cuma maaf banget, gue nggak sempet ngesut bagian itu. Yang penting kalian tahu dulu lah, jadi bisa siap-siap kalau kesini bareng keluarga atau temen. Di area dekat lokasi syuting pemakaman, ternyata ada juga beberapa spot foto outdoor yang bisa kalian explore. View-nya keren dan tetap terasa nuansa horornya. Oke, karena waktu udah makin sore dan cuaca mulai mendung, takut kejebak hujan dan kabut, kayaknya udah waktunya kita sudahi eksplor rumah pengabdi setan ini. Alhamdulillah, itu dia perjalanan seru kita hari ini. Dari eksplor rumah pengabdi setan yang penuh misteri, sampai ngadem santai di wayang windu nikmatin segarnya udara Pangalengan. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bisa jadi referensi buat liburan atau sekedar seru-seruan bareng teman dan keluarga. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, footage, atau informasi yang belum lengkap, gue mohon maaf ya. Namanya juga masih belajar dan proses. Masukan kalian selalu gue tunggu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten-konten lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum dan stay safe ya semuanya.